Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inang Telestari dari kelas 3B1. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal tentang statistika dengan pembahasan soal yang pertama yaitu tentang rata-rata atau mean. Yang kedua adalah modus, kemudian Q1 atau kuartil bawah, kemudian Q2 atau kuartil tengah, dan Q3 atau kuartil atas. Kita langsung masuk ke soal. Pada suatu sekolah dengan banyak siswa 100 orang, peneliti ingin mendapatkan informasi yang pertama yaitu mengenai mean atau rata-rata, modus, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Adapun nilai daily test English engagement siswa tersebut adalah sebagai berikut. Buatlah data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, kita langsung saja. Untuk membuat tabel distribusinya, kita harus tahu dulu ranknya dulu. Untuk ranknya, kita gunakan rumus rank sama dengan X max dikurang X min. X max ini adalah nilai yang paling besar, dan X min ini adalah nilai yang paling kecil. Sehingga kita dapat 100 dikurang 30 yaitu 70. Kemudian kita cari banyaknya kelas. Untuk menentukan banyaknya kelas, kita gunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kemudian karena N nya itu 100, jadi untuk K nya 1 tambah 3,3 log 100. Karena log 100 adalah 2, jadi untuk hasilnya 1 tambah 6,6 yaitu 7,6. Kita bulatkan ke atas menjadi 8. Jadi untuk tabel distribusi frekuensinya nanti ada 8 kelas. Kemudian kita tentukan untuk panjang kelas dari masing-masing kelas. Kita gunakan rumus P sama dengan R dibagi K. R ini adalah rank dan K ini adalah banyaknya kelas. Jadi untuk panjang kelasnya 70 dibagi 8 yaitu 8,75, kita bulatkan menjadi 9. Jadi untuk panjang kelas interval dari masing-masing kelas adalah 9. Kemudian kita dapat tabelnya seperti berikut. Untuk kelas pertama kita ambil dari nilai yang paling kecil yaitu 30 sampai 38. Kelas yang kedua 39 sampai 47. Kelas yang ketiga 48,56, kelas yang keempat 57,65, kelas yang kelima 66,74, kelas yang keenam 75 sampai 83, kelas yang ketujuh 84 sampai 92, dan kelas yang ke-8 93 sampai 101. Nah, untuk FI di sini adalah frekuensi dari masing-masing kelas. Jadi untuk frekuensi kelas yang pertama yaitu 30 sampai 38 itu sebanyak 13. Begitupun untuk kelas selanjutnya. Nah, XI di sini adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Kemudian kita dapat untuk rata-ratanya atau meannya sama dengan sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Karena sigma FIXI di sini adalah 6388 dan sigma FI di sini adalah 100, jadi kita dapat untuk rata-ratanya adalah 63,88. Kemudian kita cari modusnya. Modusnya adalah nilai yang sering muncul. Oke, modus sama dengan TB tambah P kali D1 bagi D1 tambah D2. TB di sini adalah tepi bawah kelas modus, P di sini adalah panjang kelas, D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, kita lihat di tabel dulu. Karena nilai yang sering muncul yaitu ada kelas yang ketiga yaitu 48 sampai 56 sebanyak 17. Jadi untuk tepi bawah dari kelas modus kita dapat
47,5. Untuk panjang kelasnya yaitu 9, D1 nya yaitu 17 dikurang 9, 8, kemudian dibagi dengan D1 tambah D2, D1 nya 8 dan D2 nya adalah 17 kurang 16 sama dengan 1. Jadi kita dapatkan 47,5 ditambah 8, sehingga modus dari data tersebut adalah 55,5. Kemudian kita mencari kuartil. Oke, sekarang kita dapat frekuensi kumulatifnya. Untuk memudahkan dalam mencari kuartil atas, bawah, dan tengah, untuk kuartil mempunyai rumus TB ditambah P kali I per N dikurang FK dibagi FI. Untuk QI itu kuartil ke I, TB ini adalah tepi bawah kelas kuartil, P di sini adalah panjang kelas interval, FK di sini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, dan FI di sini adalah frekuensi kelas kuartil. Oke, untuk mencari kuartil 1, kita tentukan dulu untuk letaknya. Letak kuartil 1 itu berada di 25. Data ke 25. Nah, kita lihat di FK-nya. Data yang ke 25 itu berada di kelas yang ketiga. Jadi kita dapat untuk Q1 nya yaitu tepi bawahnya berarti 47,5 ditambah 9 dikali 25 dikurang 22 dibagi 17. Oke, kita dapatkan untuk hasilnya 47,5 ditambah 9 kali 3 per 17 sama dengan 49,08. Jadi kuartil 1 atau kuartil bawahnya yaitu 49,08. Kemudian untuk letak Q2 ini letaknya berada di data yang ke-50. Kita lihat di tabel di frekuensi kumulatifnya, data ke-50 berada di kelas yang keempat yaitu 57 sampai 65. Jadi untuk Q2 nya sama dengan tepi bawahnya itu 56,5 ditambah 9 kali 50 dikurang 39 dibagi 16. Kemudian kita dapatkan 56,5 ditambah 9 kali 11 per 6. Jadi untuk Q2 kita dapat 62,6875. Oke. Kemudian untuk kuartil 3, letak kuartil 3 yaitu ada di data ke-75. Kita lihat dulu data ke-75 yaitu berada di kelas ke-6 yaitu 75 sampai 83. Jadi untuk tepi bawahnya kuartil 3 yaitu 74,5 ditambah panjang kelasnya 9 dikali 75 kurang 70 per 7 sama dengan 74,5 ditambah 9 kali 5 per 7 menghasilkan 80,92. Jadi untuk kuartil 3 atau kuartil atasnya kita dapatkan 80,92. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.